Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas seputar Tazkiyatun Nafs atau penyucian jiwa, tentang mengingat kematian dan pendek angan-angan. Sumber yang kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin Jilid 2, dari Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Bantu support channel kami dengan subscriber, like dan share. Mengingat kematian dan pendek angan-angan. Sesungguhnya di antara hal yang membuat jiwa melantur dan mendorongnya kepada berbagai pertarungan yang merugikan dan syahwat yang tercela adalah panjang angan-angan dan lupa akan kematian. Oleh karena itu, di antara hal yang dapat mengobati jiwa adalah mengingat kematian yang notabene merupakan konsekuensi dari kesadaran akan keniscayaan keputusan ilahi, dan pendek angan-angan yang merupakan dampak dari mengingat kematian. Semakin pendek angan-angan dan semakin banyak mengingat kematian, maka semakin meningkat pula ketekunannya dalam melaksanakan hak-hak Allah. Di samping semakin ikhlas dalam amalnya, janganlah ada yang menyangka bahwa pendek angan-angan akan menghambat pemakmuran dunia. Persoalannya tidaklah demikian, bahkan memakmurkan dunia dengan disertai pendek angan-angan justru akan lebih dekat kepada ibadah, jika bukan ibadah yang murni. Berbeda antara orang yang melakukan amal politik demi melaksanakan hak Allah dan orang yang melakukannya karena nafsu syahwatnya. Sesungguhnya pendek angan-angan dan mengingat kematian dapat memindahkan manusia dari tingkatan kedua ke tingkatan pertama. Dari sinilah, dan lainnya, mengingat kematian dan pendek angan-angan merupakan salah satu sarana Tazkiyatun Nafs. Berikut ini kita ikuti penjelasan Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Mengingat kematian, amma ba'du. Orang yang kematian menjadi kepastiannya, tanah menjadi tempat pembaringannya, ulat menjadi temannya, munkar dan nakir menjadi tamunya, kuburan menjadi tempat tinggalnya, perut bumi menjadi tempat menetapnya, kiamat menjadi janjinya, sorga atau neraka menjadi tempat kembalinya. Sepatutnya tidak punya pikiran lain selain tentang kematian dan tidak mengingat kecuali kepadanya, tidak melakukan persiapan kecuali untuknya, tidak melakukan usaha kecuali untuknya, tidak berambisi kecuali kepadanya, tidak melakukan pendakian kecuali di atasnya, tidak punya perhatian kecuali terhadapnya, tidak mengumpulkan daya kekuatan kecuali untuknya, juga selayaknya memasukkan dirinya ke dalam daftar orang-orang yang sudah mati, dan para penghuni kuburan, karena setiap hal yang pasti datang adalah dekat sedangkan yang jauh adalah sesuatu yang tidak akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia menghasankannya. Persiapan untuk menghadapi sesuatu tidak akan terwujudkan kecuali dengan selalu mengingatnya di dalam hati. Sedangkan untuk selalu mengingat di dalam hati tidak akan terwujudkan kecuali dengan selalu mendengarkan hal-hal yang mengingatkannya dan memperhatikan peringatan-peringatannya sehingga hal itu menjadi dorongan untuk mempersiapkan diri. Kepergian untuk menyambut kehidupan setelah kematian telah dekat masanya sementara umur yang tersisa sangat sedikit dan manusia pun melalaikannya. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling darinya. Al-Anbiya, mengingat kematian dan anjuran memperbanyak mengingatnya. Ketahuilah bahwa orang yang tenggelam dengan dunia, gandrung kepada tipu dayanya dan mencintai syahwatnya tak ayal lagi adalah orang yang hatinya lalai dari mengingat kematian, ia tidak mengingatnya bahkan apabila diingatkan ia tidak suka dan menghindarinya. Mereka itulah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jumu'ah. Kemudian manusia ada yang tenggelam ke dalam dunia, ada pula yang bertaubat dan ada pula yang arif. Adapun orang yang tenggelam ke dalam dunia, ia tidak mengingat kematian sama sekali. Jika diingatkan ia mengingat semata-mata untuk menyesali dunianya dan sibuk mencelanya. Baginya, mengingat kematian hanya membuat dirinya semakin jauh dari Allah. Adapun orang yang bertaubat, tak banyak mengingat kematian untuk membangkitkan rasa takut dan khawatir pada hatinya lalu ia menyempurnakan taubat dan kadang-kadang tidak menyukai kematian karena takut disergap sebelum terwujud kesempurnaan taubat dan sebelum memperbaiki bekal. Dalam hal ini ia dimaafkan dan tidak tergolong ke dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Imam Bukhari dan Muslim, karena sesungguhnya ia tidak membenci kematian dan perjumpaan dengan Allah, tetapi hanya takut tidak dapat berjumpa dengan Allah karena berbagai kekurangan dan keteledorannya. Ia seperti orang yang memperlambat pertemuan dengan kekasihnya karena sibuk mempersiapkan diri untuk menemuinya dalam keadaan yang diridainya sehingga tidak dianggap membenci pertemuan. Sebagai buktinya ia selalu siap untuk menemuinya dan tidak ada kesibukan selainnya. Jika tidak demikian, maka ia termasuk orang yang tenggelam ke dalam dunia. Sedangkan orang yang arif, ia selalu mengingat kematian karena kematian adalah janji pertemuannya dengan kekasihnya. Pecinta tidak akan pernah lupa sama sekali akan janji pertemuan dengan kekasihnya. Pada galibnya, orang ini menganggap lambat datangnya kematian dan mencintai kedatangannya untuk membebaskan diri dari kampung orang-orang yang bermaksiat dan segera berpindah ke sisi Tuhan alam semesta. Sebagaimana diriwayatkan dari Hujaifah bahwa ketika menghadapi kematian, ia berkata, "Kekasih datang dalam kemiskinan, semoga tidak berbahagia orang yang menyesal. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa kemiskinan lebih aku cintai dari kekayaan, sakit lebih aku cintai dari kesehatan, dan kematian lebih aku cintai dari kehidupan, maka permudahlah kematian atas diriku agar aku segera dapat berjumpa denganmu." Jadi, orang yang bertaubat dimaafkan dari sikap tidak menyukai kematian, sedangkan orang yang arif dimaafkan dari tindakan mencintai dan mengharapkan kematian. Tingkatan yang lebih tinggi dari keduanya adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, sehingga ia tidak memilih kematian atau kehidupan untuk dirinya. Apa yang paling dicintainya adalah apa yang paling dicintai kekasihnya. Orang ini melalui cinta dan wala yang mendalam berhasil mencapai makam taslim dan rida, yang merupakan puncak tujuan. Tetapi bagaimanapun, mengingat kematian tetap memberikan pahala dan keutamaan. Karena orang yang tenggelam ke dalam dunia juga bisa memanfaatkan zikrul maut untuk mengambil jarak dari dunia, sebab zikrul maut itu membuat dirinya kurang berselera kepada kenikmatan dunia dan mengeruhkan kemurnian kelezatannya. Setiap hal yang dapat mengeruhkan kelezatan dan syahwat manusia adalah termasuk sebab keselamatan. Keutamaan mengingat kematian dalam segala keadaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur berbagai kelezatan." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, ia berkata, hadits Hasan, Nasai dan Ibnu Majah. Artinya, kurangilah berbagai kelezatan dengan mengingat kematian sehingga kegandrungan kamu kepadanya terputus, lalu kamu berkonsentrasi kepada Allah. Karena mengingat kematian dapat menghindarkan diri dari kampung tipu daya dan menggiatkan persiapan untuk kehidupan akhirat. Sedangkan lalai akan kematian mengakibatkan tenggelam dalam syahwat dunia, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadiah orang mukmin adalah kematian. Diriwayatkan oleh Abu Dunya, Tabrani dan Al-Hakim secara mursal dengan sanad hasan. Nabi SAW menegaskan hal ini karena dunia adalah penjara orang mukmin. Sebab ia senantiasa berada di dunia dalam keadaan susah mengendalikan dirinya, menempa syahwatnya dan melawan setannya. Dengan demikian, kematian baginya adalah pembebasan dari siksa ini, dan pembebasan tersebut merupakan hadiah baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kematian adalah kafarat bagi setiap muslim." Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hiyah, Al-Baihaqi di dalam Asis Syuab, dan Al-Hatil di dalam At-Tarikh dari hadits Anas radhiyallahu anha. Yang dimaksudnya adalah orang muslim yang sejati, yang orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya, yang merealisasikan akhlak orang-orang mukmin, tidak terkotori oleh berbagai kemaksiatan kecuali beberapa dosa kecil, sebab kematian akan membersihkannya dari dosa-dosa kecil tersebut setelah ia menjauhi dosa-dosa besar dan menunaikan berbagai kewajiban. Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, "Aku datang menemui Nabi SAW bersama 10 orang, lalu salah seorang Ansar bertanya, 'Siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia wahai Rasulullah?' Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat.'" Diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas dan Ibnu Abu Dunya secara lengkap dengan sanad jayyid. Al-Hasan rahimahullah berkata, kematian membongkar berbagai keburukan dunia sehingga tidak membiarkan kegembiraan sama sesekali bagi orang yang punya hati. Ar-Rabi bin Haitsam berkata,
Tidak ada hal gaib yang dinantikan dan lebih baik bagi orang mukmin selain dari kematian. Sebagian kaum bijak bestari menulis surat kepada salah seorang kawannya, "Wahai saudaraku, hati-hatilah terhadap kematian di kampung ini sebelum kamu berada di sebuah kampung di mana kamu berharap kematian tetapi tidak akan mendapatkannya." Umar bin Abdul Aziz biasa mengumpulkan para fukaha setiap malam untuk mengingatkan kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis sehingga seolah-olah di hadapan mereka ada jenazah. Ibrahim at-Taimi berkata, "Dua hal yang memutuskan aku dari kelezatan dunia, mengingat kematian dan berdiri di hadapan Allah kelak di hari kiamat." Ka'ab berkata, "Kematian mereka dan pembaringan mereka di bawah tanah, atau mengingat berbagai gambar-gambar mereka ketika masih memegang berbagai jabatan kemudian merenungkan bagaimana sekarang tanah kuburan itu telah menimbun berbagai gambaran yang menarik tersebut, bagaimana bagian-bagian mereka telah hancur di kuburan mereka, bagaimana istri-istri mereka telah menjadi janda, anak-anak mereka menjadi yatim, harta mereka tersia-siakan, masjid dan majlis mereka tak lagi menantikan mereka dan jejak-jejak kehidupan mereka pun telah terhapuskan." Abu Darda, radhiyallahu anha berkata, "Apabila Anda mengingat orang-orang yang sudah mati maka anggaplah dirimu termasuk salah seorang di antara mereka." Ibnu Mas'ud berkata, "Orang yang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain." Umar bin Abdul Aziz berkata, "Tidakkah kalian melihat bahwa kalian setiap hari menyiapkan orang yang pergi dan pulang kepada Allah? Kalian meletakkannya di dalam tanah dan berbantalkan tanah dengan meninggalkan para kekasih dan terputus segala upaya. Terus-menerus menghadirkan pikiran-pikiran tersebut dan yang semisalnya di samping masuk ke dalam kuburan dan menyaksikan orang-orang yang sakit, merupakan hal yang bisa memperbaharui zikrul maut di dalam hati sehingga mendominasi dan akhirnya menjadi perhatian utamanya. Dan pada saat itulah ia nyaris telah siap dan terhindar dari kampung tipu daya. Jika tidak, maka zahir hati dan manisnya lisan tidak lagi banyak berguna." Dalam memperingatkan, jika hatinya merasa senang dengan sesuatu dari dunia maka ia harus segera ingat bahwa ia pasti berpisah darinya. Pada suatu hari Ibnu Muti melihat memandangi rumahnya lalu mengagumi keindahannya kemudian ia menangis, dan berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena kematian niscaya aku merasa sayang terhadapmu. Dan seandainya bukan karena kita akan berada di dalam himpitan kuburan niscaya kami merasa senang kepada dunia." Kemudian ia menangis dengan keras sehingga suaranya terdengar. Pendek angan-angan, Rasulullah menancapkan satu tiang di hadapannya, yang lain ditancapkan di sisinya dan yang ketiga dilempar jauh, lalu bertanya, "Tahukah kalian apa ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi SAW bersabda, "Ini adalah manusia, dan yang ini ajalnya sedangkan yang itu angan-angan yang ingin digapai anak Adam tetapi ajal membuyarkan angan-angan itu." 30. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan anak Adam, di sisinya ada 99 kematian. Jika luput dari beberapa kematian ia pasti jatuh dalam ketuaan." Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia berkata, "Hasan." Ibnu Mas'ud berkata, "Orang ini dan beberapa kematian yang ada di sekitarnya berjalan kepadanya, ketuaan berada di belakang kematian sedangkan." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Bukhari dari perkataan Ibnu Umar di akhir hadits, "Hiduplah di dunia seolah-olah kamu orang asing." Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Dunya, lafaz ini miliknya, dan Ar-Rauf Tarmuzi. Sanadnya Hasan. Angan-angan berada di belakang ketuaan, tetapi ia masih tetap berangan-angan sementara kematian tersebut berjalan kepadanya. Maka siapa yang lebih cepat ia akan mengambilnya. Jika luput dari beberapa kematian pasti terbunuh oleh ketuaan seraya menantikan ajal. Abdullah berkata, "Rasulullah SAW membuat garis segi 4 kepada kami, dan membuat satu garis di tengahnya lalu membuat beberapa garis di sampingnya dan satu garis di luarnya, seraya berkata, 'Tahukah apa ini?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Nabi SAW bersabda, 'Ini adalah manusia terhadap garis yang ada di tengah dan ini adalah ajal yang mengitarinya, sedangkan penghadang-penghadang ini terhadap garis-garis yang ada di sekitarnya menerkamnya, jika tuput dari yang satu maka yang lain akan menerkamnya, sedangkan yang itu adalah ajal yakni garis yang ada di luar.'" Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anak Adam menjadi tua dan dua hal tetap menyertainya, yaitu ambisi dan angan-angan." Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dunya dengan sanad sahih.
Dalam riwayat lain disebutkan, dan menjadi besar bersamanya dua hal, yaitu ambisi terhadap harta dan ambisi terhadap umur. Beberapa atsar, Mutrif bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, seandainya aku tahu ajalku niscaya aku khawatir akan hilangnya akalku. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada hambanya dengan lupa dari kematian. Kalau bukan karena lupa niscaya mereka tidak akan bisa hidup tenang dan tidak akan ada pasar di tengah mereka. Imam Al-Hasan berkata, lupa dan angan-angan adalah dua nikmat besar yang diberikan kepada manusia. Kalau bukan karena keduanya niscaya kaum muslimin tidak bisa berjalan di jalan-jalan. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, diriwayatkan oleh Bukhari, hadits yang semakna terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Tirmidzi. 3 hal yang membuatku heran sehingga membuatku tertawa. Orang yang mengangankan dunia padahal kematian tengah memburunya, orang yang lalai padahal ia tidak pernah dilupakan, dan orang yang tertawa sepenuh mulutnya sementara dia tidak mengetahui apakah dia membuat murka Tuhan alam semesta terhadapnya ataukah ridha. 3 hal yang membuatku sedih sehingga membuatku menangis. Perpisahan dengan kekasih Muhammad dan para sahabatnya, dahsyatnya hari kebangkitan, dan berdiri di hadapan Allah sementara aku tidak tahu apakah aku diperintahkan ke surga atau ke neraka. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata di dalam khutbahnya, di manakah orang-orang yang suka berwudu, yang berwajah menarik dan mengagumkan? Di manakah para raja yang telah membangun kota Madain dan mengelilinginya dengan tembok? Di manakah orang-orang yang perkasa dalam berbagai peperangan? Waktu telah membenamkan mereka sehingga berada di kegelapan kubur. Sebab panjang angan-angan dan terapinya. Ketahuilah bahwa panjang angan-angan punya 2 sebab. Pertama, cinta dunia. Apabila seseorang merasa senang dengan dunia, syahwat, kelezatan dan berbagai kaitannya, maka hatinya akan merasa berat untuk berpisah darinya sehingga hatinya tidak bisa berpikir tentang kematian, yang merupakan sebab perpisahannya dengan dunia. Setiap orang yang membenci sesuatu pasti menolaknya. Sementara itu manusia sangat menggandrungi angan-angan palsu lalu ia senantiasa mengangankan dirinya dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Hal yang sesuai dengan keinginannya adalah hidup kekal di dunia. Karena itu, ia selalu menghayalkan dan sangat menghargainya di dalam dirinya, bahkan mengangankan berbagai hal yang diperlukan untuk hidup kekal di dunia seperti harta, keluarga, rumah, kawan, kendaraan dan semua sebab dunia. Sehingga hatinya terkonsentrasi dan tertambat pada pikiran ini kemudian lupa mengingat kematian. Jika kadang-kadang terlintas perkara kematian dan kebutuhan akan persiapan menghadapinya, ia menunda-nunda dan menjanjikan dirinya seraya berkata, masih banyak waktu, nanti saja bertaubat kalau sudah tua. Bila sudah tua, ia berkata, nanti saja kalau sudah renta. Bila sudah renta, ia berkata, sampai selesai membangun rumah ini, atau kembali dari perjalanan. Atau setelah selesai mengurusi anak dan mempersiapkan rumahnya, atau setelah selesai mengalahkan musuh. Demikianlah ia terus menunda-nunda dan tidak melakukan suatu kesibukan kecuali dengan pelaksanaan 10 kali kesibukan yang lain. Demikianlah, secara bertahap ia menunda hari demi hari dan kesibukan demi kesibukan hingga akhirnya direnggut kematian pada saat yang tidak terduga, sehingga menyesal untuk selamanya. Orang yang menunda-nunda ini tidak mengetahui bahwa sesuatu yang membuatnya menunda pada hari ini akan menyertainya pula esok hari. Bahkan semakin lama semakin kuat dan kokoh. Lah mengira bahwa orang yang tenggelam dengan dunia akan punya kesempatan untuk melepaskannya. Pangkal angan-angan ini semua adalah cinta dunia, merasa senang kepadanya dan kelalaian. Kedua, kebodohan. Kadang-kadang manusia mengira bahwa kematian jauh dari anak-anak muda. Orang yang perlu dikasihani ini tidak pernah berpikir seandainya orang-orang tua di kampungnya dihitung niscaya jumlah mereka kurang dari 1/10 penduduknya. Jumlah mereka sedikit karena kematian di kalangan pemuda jauh lebih banyak. Kematian di kalangan orang tua dan anak muda adalah 1 orang tua berbanding 1000 pemuda dan anak-anak. Mungkin ia menganggap dirinya jauh dari kematian karena kesehatannya dan sedikit kemungkinannya mati mendadak. Padahal ia tidak tahu bahwa hal itu tidaklah jauh dari kemungkinan. Seandainya hal itu jauh dari kemungkinan, tetapi sakit secara mendadak tidaklah jauh dari kemungkinan, bahkan setiap penyakit terjadi secara tiba-tiba, dan apabila sakit maka ia titlak jauh dari kematian. Seandainya, orang yang lalai ini berpikir dan mengetahui bahwa kematian tidak punya waktu tertentu seperti pemuda,
orang tua dan manula, atau musim panas, musim dingin atau musim semi, malam hari atau siang hari, niscaya ia akan sangat menyadari kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Tetapi kebodohan akan hal ini dan cinta dunia membuatnya memperpanjang angan-angan dan mengabaikan kemungkinan mati dalam waktu dekat. Apabila Anda telah mengetahui bahwa sebab timbulnya angan-angan panjang adalah kebodohan dan cinta dunia, maka terapinya adalah dengan mengusir faktor penyebabnya. Adapun kebodohan harus ditolak dengan pikiran yang jernih yang bersumber dari hati yang hadir, dan dengan mendengarkan hikmah yang jitu dari hati yang suci. Sedangkan cinta dunia, maka terapinya adalah dengan mengeluarkannya dari hati. Tetapi hal ini sangat berat karena ia merupakan penyakit kronis yang merepotkan orang-orang terdahulu dan terkemudian dalam mengobatinya. Tidak ada terapi baginya kecuali iman kepada hari akhir berikut adanya siksa yang berat dan ganjaran yang besar. Jika hati telah meyakini hal tersebut, maka cima dunia pasti akan lenyap darinya. Karena cinta kepada yang mulia dapat menghapuskan cinta kepada yang hina dari hatinya apabila telah penuh dengan iman kepada akhirat. Tidak ada terapi yang lebih efektif dalam mengokohkan kesadaran akan kematian ke dalam hati selain dari merenungkan orang yang telah mati di kalangan kawan dan handai tolan, bagaimana kematian datang menjemput mereka di saat yang tidak diperkirakan. Orang yang telah siap menghadapi kematian adalah orang yang meraih sukses besar. Sedangkan orang yang terpedaya oleh angan-angan yang panjang adalah orang yang benar-benar merugi. Hendaklah manusia melihat kepada jemari dan anggota tubuhnya di setiap saat. Kemudian merenungkankannya bagaimana sekujur tubuh itu pasti akan dimakan ulat-ulat tanah. Bagaimana tulang belulangnya akan hancur. Hendaklah ia membayangkan bagaimana ulat-ulat itu mulai memakan pelipisnya yang kanan atau yang kiri. Tidak ada bagian dari jasadnya melainkan pasti menjadi santapan ulat-ulat itu. Dan tidak ada bagian yang tersisa untuk dirinya kecuali ilmu dan amal solih yang ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah. Demikian pula hendaknya ia merenungkan siksa kubur, pertanyaan munkar dan nakir, kebangkitan dari kubur, dahsyatnya hari kiamat, gemasruaan pada hari pagelaran akbar di padang mahsyar, dan lain sebagainya. Renungan-renungan seperti inilah yang akan memperbarui zikrul maut pada hatinya dan mendorongnya untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Berbagai derajat manusia dalam kaitannya dengan panjang dan pendek angan-angan. Ketahuilah bahwa manusia dalam masalah ini berbeda-beda tingkatan. Di antara mereka ada yang mengangankan keabadian dan menginginkannya untuk selamanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka ada yang menginginkan agar diberi umur 1000 tahun, Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ada pula yang mengangankan keabadian hingga tua renta yang merupakan batas maksimal usia yang pernah dilihat dan disaksikannya. Mereka ini adalah orang yang sangat mencintai dunia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati orang tua tetap muda dalam mencintai dua hal, kehidupan yang panjang dan cinta harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula yang mengangankan keabadian untuk setahun, lalu tidak memperdulikan hal-hal sesudah itu sehingga tidak memprediksikan eksistensi dirinya di tahun depannya. Tetapi orang ini bersiap-siap di musim panas untuk menghadapi musim dingin dan bersiap-siap di musim dingin untuk menghadapi musim panas. Apabila sudah dapat mengumpulkan segala kebutuhannya selama setahun, ia sibuk melakukan ibadah. Ada pula orang yang berangan-angan selama musim panas atau musim dingin, sehingga di musim panas ia tidak menyimpan baju musim dingin dan sebaliknya. Ada pula orang yang angan-angannya hanya sehari semalam, sehingga ia tidak melakukan persiapan kecuali untuk siang harinya, tidak sampai esok harinya. Ada pula orang yang angan-angannya tidak melampaui sesaat sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Wahai Abdullah, apabila kamu berada di waktu pagi maka janganlah kamu mengangankan sore hari, dan apabila kamu berada di waktu sore maka janganlah kamu mengangankan pagi hari. Ada pula orang yang tidak memprediksikan keberadaan dirinya walaupun hanya sesaat. Ada pula orang yang kematian seakan telah terpampang di hadapan kedua matanya, sehingga ia hanya bersiap-siap menunggu kedatangannya. Inilah orang yang menghayati salatnya sebagai salat perpisahan. Itulah berbagai tingkatan manusia, masing-masing mereka mendapatkan derajat di sisi Allah. Orang yang angan-angannya hanya sebulan tidak sama dengan orang yang angan-angannya sebulan lebih sehari. Antara keduanya terdapat perbedaan derajat di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Al-Quran Surat An-Nisa.
Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah. Kemudian pengaruh pendek angan-angan akan nampak pada sikap segera beramal. Setiap orang mengaku pendek angan-angan padahal ia berdusta, karena hal itu akan nampak dalam wujud berbagai amalnya. Bisa jadi ia memperhatikan berbagai sebab duniawi dan tidak memerlukan waktu setahun, tetapi hal itu menjadi bukti bahwa angan-angannya panjang. Tanda jika seseorang mendapatkan taufik dari Allah, ialah bahwa kematian telah menjadi tatapan matanya yang tak pernah terlupakan sekalipun hanya sesaat, kemudian ia bersiap-siap menghadapi kematian yang segera datang. Jika masih hidup hingga sore maka ia bersyukur kepada Allah atas ketaatannya dan bergembira bahwa ia tidak menyia-nyiakan siang harinya, bahkan telah memanfaatkannya dengan baik. Apabila orang seperti ini mati maka ia akan berbahagia dan beruntung, dan jika masih tetap hidup maka ia berbahagia dengan kesiapan yang baik dan kelezatan bermunajat, karena kematian memiliki kebahagiaan dan kehidupan memiliki tambahan. Hendaklah kematian selalu berada di benakmu wahai orang yang perlu dikasihani. Karena perjalanan terus mendesak Anda sedangkan Anda melalaikan diri Anda, bahkan bisa jadi Anda telah mendekati rumah dan telah menempuh jarak. Tetapi Anda tidak dapat melakukan hal itu kecuali dengan bersegera beramal demi memanfaatkan setiap nafas yang masih diberikan kepada Anda. Segera beramal dan menghindari penyakit penundaan. Ketahuilah bahwa orang yang punya dua saudara yang bepergian sedangkan ia menantikan kedatangan salah satunya esok hari dan menantikan kedatangan yang satu lagi setelah sebulan atau setahun, niscaya ia tidak akan bersiap-siap untuk saudaranya yang akan datang sebulan atau setahun lagi, tetapi ia hanya bersiap-siap untuk menyambut saudaranya yang telah dinantikan kedatangannya esok hari, karena persiapan adalah hasil dari dekatnya penantian, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang di antara kamu tidak menantiakan sesuatu dari dunia kecuali kekayaan yang melampaui batas, kemiskinan yang membuat lupa, sakit yang merusak, ketuaan yang mengikat, kematian yang melumpuhkan, atau Dajjal. Sedangkan Dajjal adalah keburukan yang gaib dan dinantikan, atau hari kiamat, sedangkan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia berkata hasan. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 hal sebelum 5 hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa kemiskinanmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Diriwayatkan oleh Abu Dunya dengan sanad hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, 2 nikmat yang disia-siakan oleh banyak orang, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yakni tidak memanfaatkannya dengan baik kemudian mengetahui nilainya yang berharga ketika sudah hilang. Wallahu a'lam bisawab. Semoga video kali ini bisa diambil banyak pelajarannya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.